Baiklah, sebelum persidangan dimulai, demi kelancaran persidangan, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Pengadilan Agama kelas 1 B Gunung Sugi yang mengadili perkara harta bersama nomor 123/PDTG/2021/PATSG antara Estina Aditya Putri sebagai penggugat dan Fikri Zakaria sebagai tergugat. Pada hari ini, Selasa tanggal 16 November 2021, dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada panitia dipersilakan memanggil para bintang. Dipanggil masuk perkara nomor 123/PDTG/2021/PATSG antara Estina Aditya Putri sebagai penggugat melawan Fikri Zakaria sebagai tergugat. Dimohon untuk memasuki ruang sidang. Untuk saudari penggugat, bagaimana keadaan hari ini? Sehat? Sehat yang mulia. Bisa ya mengikuti persidangan? Bisa yang mulia. Untuk saudara tergugat, bagaimana keadaannya? Sehat? Alhamdulillah sehat yang mulia. Bisa ya untuk mengikuti persidangan hari ini? Insya Allah bisa yang mulia. Saudara penggugat, sebelum persidangan dimulai, bisa saya menunjukkan identitas saudara? Iya yang mulia. Untuk saudara penggugat dengan nama Estina Aditya Putri, berumur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan wira swasta, bertempat tinggal di Setia Marga, Kecamatan Terbagi Besar, Lampung Tengah. Benar ya? Benar yang mulia. Apakah pada sidang hari ini didampingi oleh kuasa hukum ya? Iya yang mulia, saya didampingi oleh kuasa hukum saya. Anda sendiri kuasa hukum ya? Iya yang mulia. Dapatkah saudara menunjukkan kartu identitas dan surat kuasa? Untuk saudara tergugat, bisa menunjukkan kartu identitas. Saya yang mulia. Apakah benar saudari tergugat bernama Fikri Zakaria, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan analis kesehatan, tempat tinggal di Jalan Jainal di Jaya, Kecamatan Terbagi Besar, Kabupaten Lampung Tengah? Siap benar yang mulia. Apakah sidang hari ini saudara didampingi dengan kuasa hukum? Ya yang mulia, saya didampingi oleh kuasa hukum. Apakah benar Anda kuasa hukum dari saudara tergugat? Benar yang mulia. Bisa saya lihat identitas dan surat kuasanya? Baik, saya akan menanyakan Ibu Estina, Iya yang mulia. apakah Ibu tetap ingin melanjutkan perkara ini? Iya yang mulia, saya tetap melanjutkan perkara ini. Bagaimana dengan Pak Fikri? Ibu Estina ingin melanjutkan perkara ini. Bagaimana dengan Pak Fikri? Kalau saya sendiri sebenarnya keberatan dengan perkara ini yang mulia, dan untuk itu saya akan tetap melanjutkan perkara ini yang mulia. Baiklah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pada hari pertama sidang ini kami berkewajiban memberikan nasihat kepada saudara penggugat dan saudara tergugat bahwa akibat perceraian ini terdapat pembagian harta kronologi atau harta bersama. Apakah kalian sudah siap? Siap yang mulia. Bagaimana jika permasalahan ini diselesaikan secara kekeluargaan saja?
Saya pernah mencobanya yang mulia, tapi tetap saja saya tidak bisa menemukan jalan keluar. Bagaimana dengan Pak Fikri? Apakah bisa diselesaikan secara kekeluargaan saja? Tidak bisa dan tetap lanjut persidangan. Baiklah. Baiklah, saudara penggugat dan saudara tergugat, perdamaian dalam persidangan ini telah diupayakan, nampaknya sampai saat ini belum berhasil. Namun tentu harapan kita perdamaian adalah jalan keluar terbaik. Untuk itu sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2016, majelis masih memberikan kesempatan kepada saudara penggugat dan saudara tergugat untuk menyelesaikan masalah rumah tangga ini secara proses mediasi di luar persidangan ini. Untuk Ibu Estina, apakah Ibu ingin memilih mediator dari majelis? Apakah Ibu sudah ada mediator lain? Terima kasih yang mulia, saya serahkan semuanya kepada majelis. Baik, untuk Pak Fikri, apakah Pak Fikri ingin memilih mediator dari majelis hakim? Apakah Bapak sudah mempunyai mediator lain? Saya serahkan ke majelis hakim. Baik, terima kasih. Baiklah kalau begitu, karena usaha damai bagi kedua belah pihak tidak dapat ditempuh, maka sebelum perkara ini diperiksa, para pihak untuk melaksanakan mediasi terlebih dahulu dan menunjuk sebagai Ilham Lutfi selaku hakim mediator. Untuk memberi kesempatan kepada para pihak mengikuti mediasi, maka pemeriksaan atas perkara ini dinyatakan ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Selasa 23 November 2021 pukul 9 dengan perintah kepada penggugat dan tergugat untuk hadir pada hari dan jam yang telah ditentukan tanpa surat panggilan, dan kami nyatakan panggilan ini adalah panggilan yang resmi. Sidang Pengadilan Agama kelas 1B Gunung Sugi yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama perkara nomor 123 garing PDTG garing 2021 garing PAGSG dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sidang hari ini dinyatakan ditutup. Baik, sebelum memulai persidangan pada hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Pengadilan Agama Gunung Sugi yang memeriksa dan mengadili perkara harta bersama perkara nomor 123 garing PDTTG garing 2021 garing PAGSG Antara Estina Aditya Putri sebagai penggugat melawan Fikri Zakaria sebagai tergugat pada hari ini tanggal 23 November 2021 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara Petra, mohon dipanggilkan para pihak. Dipanggil masuk kepada penggugat atas nama Estina Aditya Putri dan tergugat atas nama Fikri Zakaria dipersilakan memasuki ruang sidang saat ini. Saudari penggugat Ibu Estina, apakah Anda sehat dan siap untuk mengikuti sidang pada hari ini? Saya sehat yang mulia dan siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini. Saudara tergugat Bapak Fikri, apakah Anda sehat dan siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini? Sehat yang mulia dan siap untuk mengikuti sidang pada hari ini. Baik. Pihak penggugat, bagaimana usaha mediasi kalian? Terima kasih yang mulia. Jadi selama 1 minggu ini kami telah melakukan mediasi, tapi mediasi yang kami lakukan gagal karena dari kedua belah pihak tidak menemui sebuah kesepakatan. Jadi mohon persidangan ini untuk dilanjutkan. Baik. Untuk pihak tergugat, bagaimana usaha mediasi kalian? Baik, terima kasih yang mulia. Mungkin jawaban kami tidak
berbeda jauh dengan penggugat. Jadi mohon sidang ulang. Dari hasil keputusan mediasi yang dimediatori oleh Ilham Lutfi SHMH dinyatakan tidak berhasil mencapai suatu kesepakatan. Oleh karena itu, sidang dilanjutkan dengan agenda pembacaan gugatan. Maka sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Baik, karena mediasi yang dilakukan tidak berhasil mencapai kesepakatan, selanjutnya acara pembacaan gugatan. Saudara penggugat, apakah saudara penggugat ingin membacakan gugatannya sendiri? Baik Yang Mulia, saya akan membacakan surat gugatan kami sendiri. Silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Perihal gugatan harta bersama kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugi. Gunung Sugi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hormat, kami yang bertanda tangan di bawah ini, Said Darul Arqam, sarjana hukum, adalah advokat pada kantor lembaga bantuan hukum Said Lawyers yang beralamat di Jalan Raya Padang Ratu, Kecamatan Gunung Sugi, Kabupaten Lampung Tengah. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 November 2021 bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, nama Estina Aditya Putri, umur 38 tahun, pekerjaan wira swasta, alamat Jalan Rumah Kampung Bandar Jaya nomor 21 Kecamatan Terbanggi Besar, Lampung Tengah. Untuk selanjutnya sebagai tergugat. Dengan ini mengajukan gugatan harta bersama atau harta gonung ini berdasarkan akta cerai nomor 123-PDT-G-2021-PAGSG di Pengadilan Agama Gunung Sugi terhadap nama Bapak Fikri Zakaria, umur 40 tahun, pekerjaan pengusaha, alamat Jalan Rumah Kota Bandar Jaya nomor 21 Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah. Untuk selanjutnya disebut sebagai tergugat. Adapun yang menjadi dasar gugatan adalah sebagai berikut, bahwa setelah terjadi perkawinan antara penggugat dan tergugat pada tanggal 10 Desember tahun 1997 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Sugi dengan nomor register kutipan akta nomor 202-10-97 bahwa setelah perkawinan antara penggugat dan tergugat memiliki putra dan putri yang bernama Putri Aisyah dan Putra Rahman dan Agus Sentosa, bahwa selama perkawinan antara penggugat dan tergugat juga memiliki harta bersama yang didapat selama perkawinan. Adapun harta bersama yang dimiliki antara lain: 1. Sebidang tanah dengan luas ukuran 500 meter persegi beserta bangunan rumah di atasnya, terletak di Jalan Rumah Kota Bandar Jaya, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Selatan. Adapun batas-batasnya adalah sebelah utara berbatasan dengan tanah Bapak Solihin, sebelah timur berbatasan dengan tanah Bapak Yunus, sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Bapak Amir, sebelah barat berbatasan dengan jalan kampung. Dan saat ini memiliki nilai pasar senilai 2 miliar rupiah. 2. 1 unit mobil Toyota Fortuner tahun 2015 warna putih dengan nomor polisi BE 1997BS senilai 400 juta, bahwa nilai objek sengketa ditaksir dalam nominal 2 miliar 400 juta, bahwa kedua objek harta tersebut yaitu adalah yang didapat oleh penggugat dan tergugat selama perkawinan bukan harta yang ada sebelum perkawinan, bahwa sebagaimana yang telah termuat dalam pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, harta bersama adalah harta benda yang didapat selama perkawinan, bahwa karena sudah tidak ada kecocokan antara penggugat dan tergugat, maka pada tanggal 20 Januari 2021 penggugat mengajukan gugatan cerai kepada tergugat. Bahwa pada tanggal 25 Februari 2021 terjadi perceraian antara penggugat dan tergugat yang sudah berkekuatan hukum tetap di Pengadilan Agama Gunung Sugi berdasarkan putusan nomor 320-PDT-PAGSG, bahwa karena hubungan perkawinan tergugat dan penggugat sudah terputus karena perceraian,
Dan selama perkawinan antara penggugat dan tergugat memiliki harta bersama dalam perkawinan, maka penggugat meminta haknya sebagian harta bersama sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Jika terjadi perceraian, maka harta yang didapat selama perkawinan antara suami dan istri harus dibagi sama rata antara suami dan istri, bahwa tidak ada perjanjian pernikah antara penggugat dan tergugat, bahwa penggugat meminta haknya kepada tergugat atas harta bersama setengah bagian, bahwa berdasarkan kompilasi hukum Islam pasal 97, masing-masing janda dan duda memiliki sebagian atau setengah yang didapat selama perkawinan, bahwa sejak perceraian harta-harta bersama tersebut sampai sekarang masih dikuasai oleh tergugat, bahwa objek karena gugatan ini didasarkan alat bukti yang kuat, maka penggugat memohon agar Pengadilan Agama Gunung Sugi menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun tergugat mengajukan upaya hukum berupa prestek, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Gunung Sugi, Majelis Hakim, pemeriksa perkara berkenan memutuskan sebagai berikut. 1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. 2. Menyatakan secara hukum secara seluruh objek sengketa berupa sebidang tanah. 2. 1 unit mobil Toyota Fortuner adalah harta bersama antara penggugat dan tergugat. Menyatakan bahwa penggugat berhak atas setengah bagian dari total keseluruhan harta perkawinan. 2. Menghukum tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak penggugat. 3. Menyatakan sah dan objek sengketa ini dinyatakan sah. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun timbul perlawanan banding maupun kasasi. Menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gunung Sugi, 23 November 2021. Demikian yang mulia. Baik, saudara penggugat, apakah Anda akan merubah dan menambah isi surat gugatan Anda? Saya rasa cukup yang mulia. Bagaimana dengan tergugat? Gugatan sudah dibacakan oleh kuasa hukum penggugat. Apakah Anda mengerti maksud permohonan dari gugatan penggugat? Mengerti ya, Pak? Tergugat, apakah saudara akan menyampaikan jawaban secara lisan atau tertulis? Saya serahkan sepenuhnya ke kuasa hukum saya. Bagaimana kuasa hukum tergugat? Apakah saudara sudah siap menyampaikan jawaban pada hari ini? Baik yang mulia, kami belum siap. Kami akan mengajukan jawaban gugatan secara tertulis. Kami mohon ke pihak majelis untuk memberikan waktu di persidangan. Bagaimana kuasa hukum tergugat? Apakah 7 hari cukup untuk mempersiapkan jawaban atas gugatan tersebut? Cukup yang mulia. Baiklah, karena majelis hakim sepakat menunda persidangan sampai minggu depan. Tanggal berapa penetapan minggu depan? Hari Selasa tanggal 5 November 2021. Baik, sidang ditunda sampai minggu depan, tanggal 30 November 2021 pukul 9. Kepada penggugat dan tergugat diperintahkan untuk hadir ke persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan tanpa dipanggil. Sidang perkara perdata nomor register 123 garing PDT.G garing 2021 garing PAGSG. Sidang dinyatakan ditutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk memulai sidang hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Pengadilan Agama Gunung Sugi yang memeriksa dan mengadili perkara harta bersama
perkara nomor 123/PDT/2021/PAGSG antara Estina Aditya Putri sebagai penggugat melawan Fikri Zakaria sebagai tergugat pada hari ini tanggal 30 November 2021 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Silakan. Pada perkara nomor 123/PDTG/2021/PAGSG atas nama Estina Aditya Putri sebagai penggugat dan Fikri Zakaria sebagai tergugat untuk memasuki ruang sidang 1. Untuk saudari tergugat dan saudari penggugat dan saudara tergugat, apakah Anda dalam keadaan sehat hari ini? Saya dalam keadaan sehat yang mulia. Bagaimana saudara tergugat? Sehat yang mulia, alhamdulillah. Bagaimana? Apakah perkara ini akan tetap dilanjutkan? Dilanjutkan yang mulia. Apa tidak berdamai saja? Diselesaikan secara kekeluargaan? Tidak bisa yang mulia. Tidak yang mulia. Tidak bisa. Tidak bisa yang mulia. Baik, jika tidak bisa, kami akan melanjutkan persidangan ini. Acara sidang hari ini adalah pembacaan jawaban gugatan kepada pihak tergugat. Apakah sudah siap dengan jawabannya? Apakah ingin dibacakan sendiri? Silakan. Perihal jawaban tergugat kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Kelas 1B Gunung Sugi di Pengadilan Agama Kelas 1B Gunung Sugi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hormat, saya Rizal Absar selaku advokat pada kantor advokat Rizal Lawyer yang beralamat di Jalan Hukum Sorowati nomor 23 Kota Lampung sebagai kuasa hukum dari Fikri Zakaria. Dalam hal ini tergugat berdasarkan surat kuasa nomor 21/PAGSG/2021 yang telah didaftarkan di Panitan Pengadilan Agama Kelas 1B Gunung Sugi nomor 80/kuasa/2021/PAGSG tanggal 23 November 2021. Untuk itu perkenankanlah kami untuk menyampaikan jawaban atas gugatan penggugat dengan pokok-pokok yuridis sebagai berikut. Adapun jawaban gugatan ini diajukan atas dasar-dasar yang diuraikan sebagai berikut. 1. Bahwa benar pada tahun 1997 telah terjadi perkawinan yang terjadi antara penggugat dan tergugat di Gunung Sugi pada tanggal 10 Desember 1997 sebagaimana tertera ditulis dalam perlihat akta nikah nomor 202/10/97. 2. Bahwa benar dalam perkawinan yang terjadi antara penggugat dan tergugat telah dikaruniai 3 orang anak. 1 orang anak perempuan bernama Putri Aisyah umur 17 tahun dan 2 orang anak laki-laki yang masing-masing bernama Putra Rahman yang berumur 15 tahun dan Agus Sutosa yang umur 11 tahun. 3. Bahwa benar selama perkawinan antara penggugat dan tergugat memiliki harta bersama yang didapat selama perkawinan. Adapun harta bersama yang dimiliki antara penggugat dan tergugat sebagai berikut. 1. Sebidang tanah dengan luas kurang lebih 500 meter persegi beserta bangunan rumah yang di atasnya yang terletak di Jalan Rumah Kota Bedajaya, Kecamatan Terbagi Besar, Kabupaten Lampung Tengah. Adapun batas-batasnya adalah sebelah utara tanah milik Pak Solihin, sebelah timur sawah milik Pak Yunus, sebelah selatan kebun singkong milik Pak Amir, dan sebelah barat jalan kampung. Dan saat ini memiliki nilai taksir sebesar 2 miliar rupiah. 2.
1 unit mobil Toyota Fortuner tahun 2015 warna putih dengan nomor polisi P1997 PS dengan senilai 400 juta rupiah. 4. Bahwa benar nilai objek sengketa ditaksir dalam nominal sejumlah 2.400.000.000 rupiah. 5. Bahwa benar kedua objek harta tersebut yaitu adalah yang didapat oleh penggugat dan tergugat selama perkawinan, bukan harta yang ada sebelum perkawinan. 6. Bahwa benar karena sudah tidak ada kecocokan antara penggugat dan tergugat, maka tanggal 20 bulan Januari 2021 penggugat mengajukan gugatan cerai kepada tergugat. 7. Bahwa benar pada tanggal 25 Februari 2021 telah terjadi perceraian antara penggugat dan tergugat yang sudah berkekuatan hukum di Pengadilan Agama Gunung Sugi berdasarkan putusan nomor 0320/PT3/PAGSD. 8. Bahwa benar tidak ada perjanjian pernikah antara penggugat dan tergugat. 9. Bahwa benar penggugat meminta haknya kepada tergugat atas harta bersama setengah bagian. 10. Bahwa tidak benar sejak perceraian harta bersama tersebut sampai sekarang masih dikuasai oleh tergugat. Berdasarkan uraian di atas, tergugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dapat memberikan putusan yang berbunyi sebagai berikut. 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian. 2. Menyatakan antara penggugat dan tergugat untuk membagi harta warisan dengan adil. 3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan pada penggugat. Demikian jawaban tergugat yang disampaikan pada sidang hari ini. Semoga Majelis Hakim yang terhormat dapat mengabulkan atas perkara yang termohon. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saudara tergugat, apakah masih ada yang ingin ditambahkan? Cukup yang mulia. Bagaimana untuk kuasa hukum penggugat? Apakah saudara mengajukan atas jawaban gugatan dari tergugat? Baik, yang mulia, saya akan mengajukan replik secara tertulis yang mulia. Saya meminta waktu untuk persidangan selanjutnya yang mulia untuk jawaban replik berikutnya yang mulia. Apakah waktu 7 hari cukup? Cukup yang mulia. Panitera, tanggal berapa? Baiklah, sidang dinyatakan ditunda sampai Selasa tanggal 7 Desember 2021 pukul 9 waktu Indonesia Barat di Pengadilan Agama Gunung Sugi dengan agenda replik. Perlu saya ingatkan bahwa upaya perdamaian masih tetap terbuka selama persidangan berlangsung. Diperintahkan kepada pihak dan atau kuasa hukumnya untuk hadir pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan tanpa panggilan kembali. Sidang dinyatakan ditutup. Demi kelancaran persidangan pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa. Selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Pengadilan Agama Gunung Sugi yang memeriksa dan mengadili perkara harta bersama perkara 123/PDP/2021/PAGSG antara Estina Nitya Putri sebagai penggugat melawan Fikri Azakaria sebagai tergugat pada hari ini tanggal 7 Desember 2001 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Dipanggil masuk perkara nomor 123/PDTG/2021/PAGSG atas nama Estina Aditya Putri sebagai penggugat dan Fikri Zakaria sebagai tergugat untuk memasuki ruang sidang 1. Baik, sebelum sidang dimulai, saya akan bertanya kepada penggugat dan penggugat. Ibu Estina,
Ya yang mulia, Apakah Ibu hari ini sehat? sehat yang mulia, Bisa mengikuti sidang hari ini? bisa yang mulia. Bapak Fikri, Benar yang mulia. apakah Bapak dalam keadaan sehat? Alhamdulillah sehat yang mulia. Bisa mengikuti persidangan hari ini? Bisa yang mulia. Baiklah, sebelum dilanjut lagi, apakah perkara ini akan dilanjutkan? Ya yang mulia, perkara ini akan terus dilanjutkan. Bagaimana dengan Bapak? Tetap lanjut yang mulia. Sudah ditemukan secara kekeluargaan? Sudah yang mulia, tetapi tidak ada jalan keluar di antara kita berdua yang mulia. Begitu Pak? Benar yang mulia. Baiklah. Baiklah, selanjutnya pembacaan replik tertulis dari terduga. Silakan saudara penggugat atau kuasanya untuk membacakan replik penggugat. Terima kasih yang mulia. Pada yang terhormat, Majelis Hakim Pengadilan Agama Bukit Tinggi kelas 1B dalam perkara nomor 123 garing PDT garing 2021 garing PAGSD di Pengadilan Agama Bukit Tinggi kelas 1B. Dengan hormat, kami Alfia Purnamasari SH selaku advokat pada kantor Lembaga Hukum Alfia Lawyers yang beralamat di Jalan Raya Padang Ratu, Kecamatan Gunung Sugi, Kabupaten Lampung Tengah sebagai kuasa hukum dari Estina Aditya Putri. Dalam hal ini sebagai penggugat berdasarkan surat kuasa khusus nomor 001 garing PAGSD garing 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama kelas 1B Gunung Sugi nomor 123 garing kuasa garing 2021 garing PAGSD tanggal 8 Desember 2021. Terlebih dahulu penggugat sampaikan bahwa antara replik penggugat dan dengan gugatan penggugat menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Pada sidang kali ini, untuk menyampaikan replik terhadap jawaban gugatan dari tergugat tertanggal 7 Desember 2021 dengan pokok-pokok yuridis sebagai berikut. 1. Bahwa penggugat tetap berpedoman pada dalil-dalil yang telah penggugat uraikan dalam gugatan harta bersama penggugat tanggal 30 November 2021, yaitu bahwa telah terjadi perkawinan antara penggugat dan tergugat 10 Desember 1997 di kantor urusan agama Kecamatan Gunung Sugi dengan registrasi kutipan akte nikah nomor 202/10/97. Bahwa selama perkawinan antara penggugat dan tergugat memiliki putra putri yang bernama Putri Aisyah, Putra Rahman dan Agus Dosa. Bahwa tidak ada perjanjian pranikah antara penggugat dan tergugat. Bahwa penggugat menerima haknya, bahwa penggugat meminta haknya kepada tergugat atas harta bersama setengah bagian. Berdasarkan uraian di atas, pemohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugi kelas 1B dalam perkara nomor 123 garing PDT garing 2021 garing PAGSD yang memeriksa dan memutus perkara ini dapat memberikan putusan yang berbunyi sebagai berikut. A. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. B. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada penggugat dan tergugat senilai 500.000. Demikian replik penggugat ini kami sampaikan dalam sidang hari ini. Semoga Majelis Hakim yang terhormat dapat mengabulkannya. Atas perkenannya penggugat ucapkan terima kasih. Bagaimana? Apakah masih ada yang akan pihak penggugat sampaikan? Cukup yang mulia. Baik. Baik, nanti sudah didasarkan oleh pihak penggugat. Untuk pihak tergugat, bagaimana pihak tergugat? Apakah saudari kuasa hukum tergugat akan mengajukan lobby secara tertulis atau tulisan? Ya yang mulia, kami akan membalas itu secara tertulis dan kami akan meminta waktu untuk membalas itu tersebut. Bagaimana jika 7 hari ke depan? Apakah cukup? Cukup yang mulia. Makasih yang mulia. Baiklah, sidang hari ini dinyatakan ditunda. Karena tergugat membutuhkan waktu 7 hari untuk membuat duplik, maka sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Selasa 14 Desember 2021 pukul 9 waktu Indonesia Barat dengan perintah kepada penggugat dan tergugat untuk hadir pada hari dan jam yang telah ditentukan tanpa surat panggilan
dan kami nyatakan panggilan ini adalah panggilan resmi. Sidang Pengadilan Agama Gunung Sugi yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama perkara nomor 123 garing PDTT3 garing 2021 garing PAGSG dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sidang dinyatakan ditutup. Sebelum sidang ini dimulai, mari kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Pengadilan Agama Gunung Sugi yang memeriksa dan mengadili perkara harta bersama perkara nomor 123 garing PDT garing 2021 garing PAGSG antara Estina Aditya Putri sebagai penggugat melawan Fikri Zakaria sebagai tergugat pada hari ini tanggal 14 Desember 2021 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Dipanggil masuk nomor perkara 123 garing PDT DG 2021 garing PAGSG pada hari ini Selasa tanggal 14 Desember 2021 atas nama Estina Aditya Putri sebagai pihak penggugat melawan Fikri Zakaria sebagai pihak tergugat. Dipersilakan memasuki ruang sidang 1. Baik, sebelum kita memulai, saya akan bertanya dengan penggugat dan tergugat. Apa benar dengan Ibu Estina? Benar yang mulia. Ibu Estina, apakah hari ini Ibu sehat? Ya yang mulia, saya dalam keadaan sehat. Bisa mengikuti sidang lain? Bisa yang mulia. Alhamdulillah. Bapak Fikri, benar? Apa Bapak Fikri dengan keadaan sehat? Sehat dan alhamdulillah. Bisa mengikuti sidang hari ini? Insya Allah bisa. Baik. Baiklah, selanjutnya pembacaan duplik tertulis dari tergugat. Silakan saudara tergugat atau kuasanya untuk membacakan duplik. Perihal duplik kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugi kelas 1B dalam perkara nomor 123 garing PDT garing 2021 garing PAGSG di Pengadilan Agama kelas 1B Gunung Sugi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hormat perkenalkan saya Ridul Larson selaku advokat pada kantor advokat General Lawyer yang beralamat di Jalan Hukum Salawati nomor 23 Kota Medan. Sebagai kuasa hukum dari Fikri Zakaria dalam hal ini sebagai tergugat berdasarkan surat kuasa nomor 002 garing PAGSG garing 1 garing 2021 yang telah didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Agama kelas 1B Gunung Sugi nomor 80 garing kuasa garing 2021 garing PAGSG tanggal 7 Desember 2021. Untuk itu perkenankanlah kami untuk menyampaikan jawaban atas gugatan penggugat dengan pokok-pokok yuridis sebagai berikut. Terlebih dahulu tergugat nyatakan bahwa rekening tergugat bertanggal pada 14 Desember 2021 dalam pokok perkara menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Dengan bukti ini, kecuali hal-hal tertentu yang secara tegas tergugat nyatakan diakui.
Pada sidang hari ini untuk menyampaikan bukti sehubungan dengan replik penggugat sebagai penggugat bertanggal dengan pokok yuridis sebagai berikut. 1. Bahwa tergugat tetap pada dalil-dalil yang telah tergugat uraikan pada jawaban gugatannya, yaitu bahwa benar pada tahun 1997 telah terjadi perkawinan yang terjadi antara penggugat dan tergugat di Gunung Sugi pada tanggal 10 Desember 1997 sebagai tertera ditulis dalam kutipan akte nikah nomor 202/10/97. Bahwa benar dalam perkawinan yang terjadi antara penggugat dan tergugat telah dikaruniai 3 orang anak. 1 orang anak perempuan bernama Putri Aisyah umur 17 tahun dan 2 orang anak laki-laki bernama Putra Rahman umur 15 tahun dan Agus Tosa umur 11 tahun. Bahwa benar selama perkawinan antara penggugat dan tergugat juga memiliki harta bersama yang didapat selama perkawinan, yaitu sebidang tanah dengan luas kurang lebih 500 meter persegi beserta bangunan rumah di atasnya. 1 unit mobil Toyota Fortuner tahun 2015 warna putih dengan nomor B1997 PS senilai 400 juta rupiah. Bahwa benar nilai objek sengketa ditaksir dalam nominal sejumlah 2.400 juta rupiah. Bahwa penggugat meminta haknya kepada tergugat atas fakta bersama setengah bagian. Berdasarkan uraian di atas, tergugat mohon agar majelis hakim Pengadilan Agama Kelas 1 di Gunung Sugi yang memeriksa dan memutus perkara ini dapat memberikan putusan yang berbunyi sebagai berikut. 1. Mengabulkan bukti tergugat untuk sebaliknya. 2. Membebankan biaya timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat. Demikian permohonan ini sampai dalam sidang pada hari ini. Semoga majelis hakim yang terhormat dapat mengabulkannya. Atas perkenannya permohonan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, apakah masih ada yang ingin disampaikan pihak tergugat? Cukup yang mulia. Baiklah, sudah cukup jawab dari dua belah pihak. Maka untuk sidang selanjutnya adalah pembuktian. Oleh karena itu, penggugat maupun tergugat untuk persiapkan bukti dan saksi untuk didengarkan kesaksiannya. Untuk itu, kepada penggugat dan tergugat kami berikan waktu sampai dengan hari Selasa tanggal 21 Desember 2021. Sidang dinyatakan ditunda. Sidang Pengadilan Agama Gunung Sugi yang mengadili perkara atas bersama penggugat tingkat pertama perkara nomor 123/PDTG/2021/PAGSG sidang dinyatakan ditutup. Sebelum sidang dimulai, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Pengadilan Agama Gunung Sugi yang memeriksa dan mengadili perkara harta bersama perkara nomor 123/PDT/2021 antara Estina Aditya Putri sebagai penggugat melawan Fikri Zakaria sebagai tergugat pada hari ini tanggal 21 Desember 2021 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Silakan Pak Dito informasinya. Dipanggil masuk nomor perkara 123/PDT/2012/PAGSD atas nama Estina Aditya Putri sebagai penggugat melawan Fikri Zakaria sebagai tergugat. Dipersilakan untuk masuk ke ruang sidang 1. Dipanggil kembali atas nomor persidangan 123/2021 atas nama Estina Aditya Putri melawan Fikri Zakaria. Dipersilakan untuk masuk ke ruang sidang 1. Kepada saudari penggugat, apakah benar dengan nama Estina? Benar yang mulia.
Apakah dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti sidang ini dengan baik? Saya dalam keadaan sehat yang mulia dan siap untuk mengikuti persidangan. Bagaimana pihak tergugat? Apakah dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti persidangan dengan baik? Sehat yang mulia dan saya siap mengikuti sidang yang mulia. Baik. Apakah selama 1 minggu ini sampai pada titik perdamaian? Belum yang mulia. Bagaimana pihak tergugat? Apakah sudah sampai titik perdamaian? Belum ada yang mulia. Jadi sidang dilanjutkan ya? Lanjut yang mulia. Lanjut yang mulia. Untuk acara sidang hari ini adalah pembacaan pembuktian kepada pihak tergugat untuk maju ke depan mengajukan alat bukti dan saksi-saksi. Apakah sudah siap? Siap yang mulia. Pada panitia silakan kita dilakukan saksi. Dipanggil masuk saksi-saksi dari pihak penggugat atas nama Rika Apriati dan Alfia Purnamasari. Dipersilakan untuk memasuki ruang sidang 1. Baik, para saksi silakan berdiri. Sebelum saksi memberikan keterangan, saksi harus disumpah terlebih dahulu. Apakah siap? Siap yang mulia. Baik, ikuti kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi, demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah akan memberikan keterangan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. yang sebenar-benarnya. Silakan duduk. Pada saksi 2, silakan duduk duluan. Untuk saksi 1, saudari Rika Apriati. Ya yang mulia. Apakah Anda mengetahui apa Anda dihadirkan di persidangan ini? Saya mengetahui yang mulia, di sini saya dihadirkan karena saya sebagai saksi dari pihak penggugat. Apa hubungannya Ibu dengan saudara penggugat? Hubungan saya dengan penggugat ialah kerabat dekat yang mulia. Sudah seperti kakak abad saya yang mulia. Apakah benar penggugat tersebut itu sudah resmi bercerai? Setahu saya, penggugat dan tergugat sudah resmi bercerai semenjak Januari 2020 yang mulia. Oke. Apakah Ibu tahu tentang harta bersama ketika mereka masih menjadi suami istri? Setahu saya, pihak penggugat dan tergugat memiliki harta bersama yang mulia selama pernikahan mereka, yaitu sebidang tanah, bangunan, serta mobil bangunan. Baik, kuasa hukum tergugat, apakah ada pertanyaan yang akan diajukan oleh saksi? Ada yang mulia. Baik, silakan. Baik saksi, apakah saudara mengetahui selain harta tersebut, adakah harta lainnya? Yang kedua, tadi Anda menerangkan bahwa harta tersebut harta bersama. Apakah Anda yakin Anda mengetahuinya dari mana? Yang ketiga, apakah Anda mengetahui satu Oke, untuk saksi, tolong dijelaskan kembali pertanyaan dari pihak tergugat. Yang pertama, apakah saudari mengetahui selain harta tersebut, apakah ada harta lain? Saya tahu dari penggugat yang kedua memiliki dua anak pertama adalah Raja dan Putri Aisyah. Yang kedua adalah laki-laki dan perempuan kawin. Ada yang lain? Itu ya. Apakah ada yang lain yang harta bersama? Yang mana tahu dari mana? Saya telah mempersoalkannya. Dikarenakan posisinya penggugat dan tergugat memang sedang bekerja. Semuanya bekerja. Ya, Oke.
Apakah Anda mengetahui tanah dan bangunan atas nama siapa? Tahu. Baik. Bagaimana dari pihak terduga? Apakah ada pertanyaan yang lain? Cukup ya. Selanjutnya dari pihak terduga, apakah ada pertanyaan yang akan diajukan oleh saksi? Ada yang mulia. Silakan mengajukan. Baik. Terima kasih yang mulia. Yang pertama. Apakah dalam masa bersama tersebut dan juga yang kedua harinya secara bersama? Yang kedua, apakah saksi mengetahui pada saat perkawinan atau sudah perkawinan ada surat pemisahan harta benda para pihak? Terima kasih. Jadi, untuk saksi, tolong dijelaskan dan dipahami pertanyaannya. Apakah penggugat dan tergugat mencarinya secara bersama-sama? Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, mereka mencari bersama-sama yang lain karena memang pihak penggugat dan juga tergugat sama-sama sedang bekerja dulu. Anda ini tahu sendiri atau dari orang lain? Saya tahu dari pihak penggugat tersebut. Oh begitu. Apakah Anda tahu ada surat pemisah dari harta tersebut? Untuk surat pemisah saya kurang tahu yang lain, tapi saya tidak tahu. Jadi nggak tahu ya? Saya tahu yang lain. Baik, saksi keterangan Anda saya langsung cukup. Dan apabila nanti pengadilan memberikan keterangan dari saksi, apakah saksi siap untuk memberikan keterangan kembali? Insya Allah siap yang mulia. Baik, terima kasih. Silakan keluar. Pertama kita silakan kepada saksi selanjutnya. Dipanggil masuk saksi 2 dari saudara terduga, yaitu atas nama Alfia Purnamasari. Silakan masuk memasuki ruang sidang 1. Saksi bernama Ibu Alfia. Yang mulia, Apakah Ibu Alfia dalam keadaan sehat? Sehat yang mulia. Bisa mengikuti persidangan hari ini ya? Bisa. Jadi Ibu Alfia tolong ingat bahwa Anda telah disumpah untuk mengatakan yang sebenarnya. Jadi apa yang telah saudara katakan itu haruslah sesuai kenyataan dulu. Baik, saksi, apakah benar mereka memiliki harta bersama berupa rumah, tanah, dan kendaraan mobil? yang mulia, mereka memang keluarga yang bisa saya bilang pernah memiliki kemampuan. Mereka memiliki harta bersama yang dicari secara bersama setelah menikah. Apakah Anda mengetahui tanah tersebut itu atas nama siapa? Saya kurang tahu mulia. Apakah Anda mengetahui mobil tersebut itu dibeli oleh siapa dan menggunakan uang siapa? Kalau saya kendaraan tersebut dibeli, itu dibeli berdua. Tapi kalau untuk uangnya saya kurang tahu ya mulia. Apakah saudara saksi mengetahui pekerjaan dari penggunaan tersebut? Yang mulia, pekerjaan tergugat adalah wira swasta dan pekerjaan tergugat adalah perusahaan. Kuasa hukum tergugat, apakah ada pertanyaan untuk saksi? Silakan. Baik, untuk saudara saksi tadi Anda menyebutkan mereka mencari harta bersama-sama. Kira-kira berapa besaran harta mereka? Dan selanjutnya, apakah pada saat pernikahan atau sesudah pernikahan, tergugat dan tergugat membuat suatu perjanjian bersama mereka? Terima kasih. Jadi saksi kemudian
Tolong didengarkan pertanyaannya. Apakah Anda tahu besaran nominal kekayaan bersama tersebut, harta bersama? Kalau untuk nominal saya kurang tahu yang dia. Kurang tahu ya. Kemudian apakah setelah ataupun sebelum pernikahan para pihak tergugat dan tergugat telah perjanjian harta bersama? Tidak ada surat pemisahan harta benda ketika saat pernikahan mereka. Walaupun sudah menikah, saya kurang tahu yang dia. Baik, untuk pihak tergugat, apakah ada pertanyaan lain? Cukup ya. Bagaimana kuasa hukum dari pihak tergugat? Tidak ada yang cukup. Tidak ada. Baik, saksi keterangan Anda yang cukup. Apabila dari pihak pengadilan memerlukan keterangan dari Anda, apakah Anda siap untuk kembali ke sini? Baik, terima kasih. Silakan keluar. Untuk saudara tergugat, apakah hari ini ada dibaca dengan saksi dan kepala bukti? Ya, silakan. Saudara kita silakan dengan bukti dilanjut. Jika dimaksud saksi dari pihak tergugat atas nama Nurul dan Meriana, dipersilakan masuk untuk memasuki ruang sidang 1. Untuk para saksi, mohon berdiri. Jadi sebelum menyampaikan keterangan, ada sesuatu terlebih dahulu. Apakah bersedia? Bersedia. Jadi silakan ikuti kata-kata dari saksi dulu. Dari saksi ikuti kata-kata saya. Wallahi. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenarnya. Tidak lain dari yang sebenarnya. Jadi silakan dulu. Saksi bahwa mengingat bahwa Anda telah bersumpah, maka Anda harus memberikan keterangan sesuai kenyataannya. Kepada saudara saksi kedua, harap kedua. Baik saksi, apa benar Anda bernama Ilham Lutfi? Apa hubungan Anda dengan saudara tergugat? Saya asisten Bapak Putri yang mulia. Baik, apakah benar Bapak mengetahui harta bersama yang dimiliki kedua belah pihak? Ya, saya mengetahui bahwa rumah tanah yang itu milik saudara Bapak Putri. Bagaimana kita bisa mengetahui? Bapak Putri sendiri yang cerita pemasaran saya. Anda bekerja sebagai apa di perusahaan Bapak Putri? Saya sebagai asisten pribadi Bapak Putri. Apakah ada surat pemisahan dari harta benda mereka berdua? Ada yang mulia, Bapak Putri membuatnya pada tahun 2019. Apakah Bapak tahu tanggal berapa menjadi? Tidak tahu ini. Jadi dari pihak penggugat apakah ada pertanyaan untuk saksi? Cukup yang mulia. Dari pihak penggugat
Cukup. Baik, terima kasih. Saya rasa keterangan sudah cukup. Jadi apabila pengajar membutuhkan keterangan dari kembali, apakah masih bersedia dari kembali? Insyaallah. Terima kasih. Silakan keluar. Pada samudra mohon untuk kembali. Dipanggil masuk saksi 2 atas nama Meriana untuk masuk ke ruang sidang 1. Ibu Mary, apa hubungan ibu saudara ini? Saya adalah pemilik dari Bapak. Apakah ibu tahu bahwa tentang dari itu memiliki harta berapa? Tahu ya saya? Berapa luasnya? 500 meter persegi. Dari mana ibu tahu? Karena waktu itu Bapak Fikri memperlihatkan sertifikatnya kepada saya. Selain mana? Apakah ibu tahu apa ibu tahu? Tahu yang mulia, sebelum komentar. Apakah ibu tahu sama siapa? Untuk itu saya tidak tahu yang mulia. Baik, untuk pemuda berdoa apakah ada pertanyaan saksi? Cukup yang mulia. Dari pihak pemuda, baik, saya rasa kita akan menutup saksi apabila nanti pengadilan memberikan keterangan lanjutan apakah siap untuk kembali ke pengadilan. Siap, mulia. Baik, terima kasih. Silakan keluar. Baik, karena pengajuan pemeriksaan alat bukti dan saksi dari para pihak telah selesai, apakah saudara kuasa hukum dari pihak penggugat akan memberikan kesimpulan? Iya, mulia. Saya mau memberikan maksud sampai persidangan ini. Dari pihak penggugat bagaimana? Bagaimana ganti hari? Cukup atau tidak? Cukup ya. Baiklah, karena kuasa pemuda dan pemuda belum siap dengan kesimpulan masing-masing, maka sidang ini dinyatakan ditunda. Dijadwalkan kembali pada tanggal 28 Desember 2021 di Pengadilan Agama Gunung Suci dengan agenda sidang penyampaian kesimpulan kepada para pihak diharapkan hadir pada hari yang ada yang telah ditetapkan. Sidang dinyatakan ditutup. Dan sebelum sidang dimulai, kita berdoa. Mohon Bismillahirrahmanirrahim. Sudah pengadilan agama Gunung Suci dengan memeriksa yang hari perkara. Akta bersama perkara nomor 123 dari PDP dari 2021 dari PADSD antara Astina dan Putri sebagai penggugat melawan Siti Zakaria sebagai penggugat pada hari tanggal 28 Desember 2021 menyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Mohon pada saudara untuk mengambil para imam.
dipanggil masuk nomor perkara 1/2021 antara Estina Ditya Putri sebagai penggugat melawan Fitri Zakaria sebagai penggugat untuk masuk di ruang sidang. Jadi, apakah saudara penggugat dalam keadaan sehat? Apabila saya bersedia, apakah penggugat siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini? Saya siap mengikuti persidangan pada hari ini. Kemudian, apakah saudara penggugat dalam keadaan sehat? Dan siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini? Siap, acara hari ini yaitu pembacaan kesimpulan dari kedua belah pihak, baik penggugat maupun tergugat. Bagaimana kuasa hukum penggugat silakan membacakan kesimpulan. Boleh kami tampilkan? Bisa dibacakan kesimpulannya. Terima kasih kepada yang hormat kedua pemeriksaan yang berfungsi di kelas 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormat pertanyaan kami, kita berdasarkan beberapa perkataan pemerintah lalu yang beralamat menjalankan beberapa tindakan sebagai kuasa hukum dari Estina Ditya Putri dalam hal ini sebagai pemohon berdasarkan surat kuasa hukum dan kuasa hukum PDPID dan PA DSG dan menjadi bersama dengan perkara depan pemerintah nomor 1/2023 dari PDPID dari 2021 dari PA DSG tanggal 20/2021. Untuk itu pertanyaan kami untuk menyampaikan semua atas saksi dan fakta persidangan tersebut. Pertama yang surat jadi surat penggugat. Pertama, saksinya para pengawas berada. Kedua, apakah bisa benar. Ketiga, apa percaya. Tanpa penuh percaya. Kelima, NPT. Karena berarti kebenaran penggugat. Penggugat. Ketujuh, karena dua satu meter. Delapan rumah. Kemudian mobil berapa mobil berdasar dengan juga. Dua keterangan saksi. Terima kasih pemohon atas nama reaksi penasihat di bawah sumpah mengenai video 1 bahwa penggugat yang tidak distribusikan pada bulan Januari tahun 2020 karena suami atau pemohon secara kepada tersebut. Yang kedua, bahwa benar penggugat yang tidak kami berkaulan pelanggaran bersama dengan persidangan tanah bangunan dan kami yang sudah diberikan pada dan ketiga bahwa penggugat yang tidak berkaulan secara anak satu orang atau anak berperintah dan dua orang laki-laki masing-masing dengan pasangan tanpa tidak ada surat bersama dengan tidak saat pernikahan berdasarkan pengasuhan dari di atas laki-laki telah menentukan kepada dari saksi atau pertanyaan di dalam proses yang amalnya berbeda. Satu, pemerintah mohon mereka berpengaruh mohon bersama. Yang kedua, pemohon berkendali yang bisa secara adil. Yang ketiga, yang pertama dia secara adil. Yang ketiga, semua ini secara bisa dan mengapa dan saksi yang biasa dan bisa perkara yang dapat mengawalkannya. Atas kebenaran semua ini pemohon berterima kasih. Mengaku beberapa Desember 2021 waktu pemohon berkendali. Terima kasih guru. Sudah ya. Untuk kuasa hukum tergugat bagaimana? Sudah siap untuk menyampaikan kesimpulannya?
Boleh saya minta berkata? Silakan berkata. Kesimpulan termohon kepada yang termohon Ketua Pengadilan Agama Kelas 1 Bintang di Pengadilan Agama Kelas 1 Bintang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hormat kami menjadi aktor dalam melakukan tugas pada kantor laksana Tiga Kaulian Pemberangan di Jalan Universitas Sukabumi nomor 12 Kota Bandar Lampung sebagai kuasa hukum dan Tiga Kaulian dalam hal ini sebagai tergugat berdasarkan kuasa nomor 002 dari PA IPGSD dari 2021 yang telah didaftarkan di Kepanitiaan Pengadilan Agama Kelas 1 Bintang nomor 80 dari 2 dari 2021 dari PA IPGSD tanggal 22 Desember 2021. Yang akan kami untuk menyampaikan kesimpulan bukti surat keterangan saksi dan fakta persidangan. Pertama, bukti surat perpisahan. Sertifikat tanah atas nama Tiga Kaulian. Kedua, akta pemecahan harta benda. Ketiga, akta perceraian atas bapaknya. Yang keempat, putusan perceraian. Kelima, KTP. Keenam, kepemilikan harta benda. Ketiga, yang pertama, tanah seluas sertifikat. Dua, rumah. Ketiga, mobil Toyota Fortuner E1993. Dua, keterangan saksi. Keterangan saksi tergugat. Yang pertama, rekonstruksi. Di bawah sumpah penyerahan sebagai berikut. Yang pertama, bahwa beda perkawinan antara tergugat dan tergugat telah putus karena perceraian berdasarkan keputusan Pengadilan Agama Negeri nomor 20 dari P dari 2020 dari PA IPGSD tanggal 20 Februari tahun 2020. Dua, merupakan tanah dan mobil milik saudara tergugat akta bersama. Tiga, bahwa benar tanah dan bangunan merupakan akta bersama. Tidak benar adanya tanah tersebut dibeli dengan uang tergugat pada tahun 2005 dan tertera nama pemilik atas tanah dan bangunan adalah tergugat. Empat, bahwa benar yang menyatakan mobil Toyota Fortuner dengan plat PDI-1993 merupakan mobil tergugat. Bahwa benar tergugat membuat surat pemisahan harta benda. Pembahasan berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka dengan ini termohon meminta pada majelis hakim untuk berkenan memberikan keputusan yang amal ini sebagai berikut. Yang pertama, mengajukan jawaban gugatan untuk kebahagiaan. Kedua, membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon. Kerja Lampung, 28 Desember 2021, kuasa hukum pemohon Said Baru Akram SK. Terima kasih. Baik, sudah ya. Kedua dari dua belah pihak telah didapatkan. Untuk itu, majelis hakim akan mengadakan musyawarah terlebih dahulu. Oleh karenanya, kami meminta waktu untuk melaksanakan musyawarah majelis dan sidang menyatakan ditunda. Dan akan dilanjutkan pada Senin tanggal 4 Januari 2022 untuk pembacaan putusan pukul 9 waktu Indonesia Barat Pengadilan Agama Gunung Suci dengan acara putusan dan diberitakan kepada kedua belah pihak baik penggugat maupun tergugat dan kedua kuasa hukumnya untuk menghadiri acara tersebut dan tanpa dipanggil kembali. Oleh karena itu, sidang kami nyatakan ditutup. Sebelum sidang dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai.
Selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Pengadilan Agama Gunung Sugi yang memeriksa dan mengadili perkara harta bersama perkara nomor 123/PDTG/2021/PAGSD antara Estina Aditya Putri sebagai penggugat melawan Fikri Zakaria sebagai tergugat pada hari ini tanggal 4 Januari 2022 menyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Pada panitera mohon bagi para dipanggil masuk perkara nomor 123/PDTG/2021/PAGSD antara Estina Aditya Putri sebagai pihak penggugat dan Fikri Zakaria sebagai pihak tergugat dipersilakan memasuki ruang sidang. Dipanggil masuk nomor perkara 123/PDTG/2021/PAGSD atas nama Estina Aditya Putri sebagai penggugat dan Fikri Zakaria sebagai tergugat. Untuk penggugat, bagaimana keadaan penggugat? Sehat yang mulia. Apakah penggugat siap untuk melakukan sidang pada hari ini? Saya siap melakukan sidang pada hari ini yang mulia. Oke. Untuk tergugat bagaimana Pak Fikri? Keadaannya sehat? Sehat yang mulia. Apakah Anda siap melakukan sidang pada hari ini? Siap yang mulia. Oke, siap. Sesuai agenda, sidang hari ini adalah mendengarkan putusan oleh hakim. Putusan nomor 123/PDTG/2021/PAGSD. Bismillahirrahmanirrahim. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Agama kelas 1B Gunung Sugi memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara harta bersama yang diajukan oleh Estina Aditya Putri binti Mahmud, tempat tanggal lahir Gunung Sugi 9 Januari 1983, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan sarjana komputer, pekerjaan wira swasta, tempat kediaman Setia Marga, Kecamatan Bagi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal Selasa 7 Desember 2021 yang telah terdaftar pada register surat kuasa khusus Pengadilan Agama Gunung Sugi nomor 111 tanggal 28 Desember 2021, alamat Setia Marga, Kecamatan Bagi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, memberikan kuasa kepada Said Darul Arkam, pekerjaan advokat, alamat Kelurahan Bandar Jaya Barat, Kecamatan Bagi Besar, Kabupaten Lampung Tengah sebagai pemohon, melawan Fikri Zakaria bin Susilo, tempat tanggal lahir Banjar Agung 30 November 1979, umur 40 tahun, agama Islam, tempat kediaman di Jalan Rumah Kota Bandar Jaya nomor 21 Bagi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal Selasa 12 Desember 2021 yang telah terdaftar pada register surat kuasa khusus Pengadilan Agama Gunung Sugi nomor 111 tanggal 4 Januari 2022, alamat Setia Marga, Kecamatan Bagi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, memberikan kuasa kepada Rizal Ulir Absor sebagai advokat, alamat Jalan Ampel nomor 059 sebagai termohon. Pengadilan agama tersebut setelah membaca dan mempelajari berkas perkara, setelah mendengar keterangan pemohon dan termohon serta saksi-saksi di persidangan tentang duduk perkara, menimbang bahwa pemohon telah mengajukan gugatan harta bersama terhadap tergugat dengan surat gugatan tanggal 30 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama kelas 1B Gunung Sugi
dengan nomor perkara 123/PDTG/2021/PAGSD tanggal 6 November 2021 yang pada pokoknya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut. Bahwa telah terjadi perkawinan antara penggugat dan tergugat tanggal 10 Desember 1997 di kantor urusan agama Kecamatan Gunung Sugi dengan registrasi kutipan akte nikah nomor 202/10/97 bahwa selama perkawinan antara penggugat dan tergugat memiliki putra-putri yang bernama Putri Aisyah dan Putra Rahman dan Agus Sentosa, bahwa selama perkawinan antara penggugat dan tergugat juga memiliki harta bersama yang didapat selama perkawinan. Adapun harta bersama yang dimiliki antara penggugat dan tergugat sebagai berikut: sebidang tanah dengan luas kurang lebih 500 meter persegi beserta bangunan rumahnya di atasnya yang terletak di Jalan Rumah Kota Bandar Jaya, Kecamatan Terbagi Besar, Kabupaten Lampung Tengah. Adapun batas-batasnya adalah sebelah utara tanah milik Pak Solihin, sebelah timur sawah milik Pak Yunus, sebelah selatan kebun singkong milik Pak Amir, sebelah barat jalan kampung. Dan saat ini memiliki nilai taksir pasaran sebesar 2 miliar rupiah. 4. Satu unit mobil Toyota Fortuner tahun 2015 warna putih dengan nomor polisi BE 1997BS senilai 400 juta rupiah. Bahwa nilai objek sengketa ditaksir dalam nominal sejumlah 2.400.000.000 rupiah. Bahwa kedua objek harta tersebut yaitu adalah yang didapat oleh tergugat dan tergugat selama perkawinan, bukan harta yang ada sebelum perkawinan. Bahwa sebagaimana yang termuat dalam pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, harta bersama adalah harta benda yang didapat selama perkawinan. Bahwa karena sudah tidak ada kecocokan antara penggugat dan tergugat, maka pada tanggal 20 bulan Januari 2021 penggugat mengajukan gugatan cerai kepada tergugat. Bahwa pada tanggal 25 Februari 2021 telah terjadi perceraian antara penggugat dan tergugat yang telah berkekuatan hukum tetap di Pengadilan Agama Gunung Sugi berdasarkan putusan nomor 03 berdasarkan putusan nomor 123/PDTG/PAGSD. Bahwa karena hubungan perkawinan tersebut dan tergugat sudah terputus karena perceraian dan selama perkawinan antara penggugat dan tergugat memiliki harta bersama dalam perkawinan, maka penggugat meminta haknya dari sebagian harta bersama sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Jika terjadi perceraian, maka harta yang didapat selama perkawinan antara suami dan istri harus dibagi sama rata antara suami dan istri. Bahwa tidak ada perjanjian pranikah antara penggugat dan tergugat. Bahwa penggugat meminta haknya kepada tergugat atas harta bersama setengah bagian. Bahwa berdasarkan kalkulasi pemisah pasal 97 masing-masing janda dan duda memiliki setengah bagian 50-50 yang didapat selama perkawinan. Bahwa sejak perceraian harta-harta bersama tersebut sampai sekarang masih dikuasai oleh tergugat. Bahwa oleh karena gugatan ini berdasarkan alat bukti yang kuat, maka penggugat memohon agar Pengadilan Agama Gunung Sugi menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun tergugat menunjukkan upaya hukum berupa perstek, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Gunung Sugi, Majelis Hakim pemeriksaan perkara berkenan memutuskan sebagai berikut: primer, mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya, menyatakan secara hukum secara keseluruhan objek sengketa berupa sebidang tanah dengan luas kurang lebih 500 meter. 2. Satu unit mobil Toyota Fortuner adalah harta bersama antara penggugat dan tergugat, menyatakan bahwa penggugat berhak atas setengah bagian dari total keseluruhan harta perkawinan, menghukum tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak penggugat, menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul. Subsidiar, apabila hakim Pengadilan Agama kelas lebih berpendapat lain, mohon putusannya yang seadilnya. Bahwa penggugat dan tergugat telah hadir di persidangan dengan didampingi kuasa hukum masing-masing. Bahwa kemudian majelis hakim berusaha semaksimal mungkin pada setiap kali persidangan mendamaikan para pihak baik secara in person maupun melalui kuasanya agar hukum kembali dalam rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil. Bahwa selanjutnya dalam upaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara, majelis hakim memerintahkan kepada penggugat dan tergugat untuk menempuh prosedur mediasi dan kedua belah pihak telah sepakat untuk menunjuk Ilham Lutfi SHMH sebagai hakim mediator dalam perkara ini, maka ditunjukkan oleh Pengadilan Agama Gunung Sugi dengan menetapkan majelis hakim nomor 123/PDTG/2021/PAGSD tanggal 23 November 2021. Bahwa berdasarkan laporan hakim mediator
tersebut tertanggal 23 November 2021, ternyata setelah dilakukan upaya mendamaikan, penggugat dengan tergugat melalui mediasi tidak diperoleh kesepakatan damai. Proses mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan. Bahwa dalam sidang tertutup untuk umum dibacakan surat gugatan penggugat yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh kuasa penggugat. Bahwa kuasa hukum penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan penggugat. Selanjutnya, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka sebuah hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini. Pertimbangan hukum menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas, menimbang bahwa pada hari persidangan perkara ini penggugat dan tergugat hadir menghadapi persidangan. Kemudian majelis hakim telah mendamaikan kedua belah pihak agar dapat menyelesaikan sengketa harta bersama tersebut secara kekeluargaan dengan cara musyawarah mufakat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil. Menimbang bahwa sesuai dengan pasal 192 RBG, pembebanan biaya perkara adalah dibebankan kepada pihak yang kalah. Apabila gugatan penggugat dikabulkan seluruhnya, berarti secara mutlak tergugat berada di pihak yang kalah. Maka hakim harus memikulkan biaya perkara kepada tergugat. Mengadili: 1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. 2. Menyatakan secara hukum secara keseluruhan objek sengketa berupa sebidang tanah dengan luas kurang lebih 500 meter beserta bangunan rumah di atasnya. 2. 1 unit mobil Toyota Fortuner tahun 2015 warna putih dengan nomor polisi BE 1997 BS nilai 400 juta rupiah. Menyatakan bahwa penggugat berhak atas setengah bagian dari total keseluruhan harta perkawinan dan tergugat berhak pula atas setengah bagian dari total keseluruhan harta perkawinan. 4. Menghukum tergugat untuk menyerahkan setengah bagian dari total keseluruhan harta perkawinan kepada penggugat. 5. Membebankan kepada tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp500.000. Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim di Pengadilan Agama Gunung Sugi oleh kami, Rizal Ulil Absor sebagai ketua majelis, Ilham Lutfi dan Alvia Purnamasari masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan mana pada hari ini juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis, didampingi oleh para hakim anggota yang dibantu oleh Ilham Lutfi, dibantu oleh Merina Fisa sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat dan dihadiri oleh tergugat. Jadi itulah tadi pembacaan putusan dari majelis hakim. Saudara penggugat, apakah saudara menerima putusan tersebut? Saudara penggugat, apakah Anda menerima putusan tersebut? Menerima yang mulia. Bagaimana saudara tergugat, apakah menerima dengan putusan tersebut? Baik yang mulia, dengan berat hati saya terima. Jadi diterima ya. Demikian putusan dibacakan penggugat dan tergugat mempunyai waktu 14 hari untuk pikir-pikir apakah akan menerima atau mengajukan upaya hukum. Sidang perkara harta bersama register 123/PDTG/PA GSG pada hari ini tanggal 4 Januari 2022 dinyatakan ditutup